sendiri. Makanya kalau nggak gerencem, apalagi nggak ngomong, nggak sah sholatnya. Seperti apa? Takbiratul ihram, baca fatihah, tasyahud, baca salam. Bagaimana kalau bismillah di surat, baca bismillah di surat At-Taubah? Bagaimana cara niat mengeluarkan zakat fitrah? Cara niat. Afwan, Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tadarus tanpa suara? Itu bukan membaca. Assalamualaikum Ustadz Afwan, bagaimana kalau bismillah di surat, baca bismillah di surat At-Taubah? Surat At-Taubah atau surat Bara'ah para jamaah tidak ada bismillahnya. Satu surat nggak ada bismillah, cuma itu doang. Kenapa tidak ada bismillah? Sebenarnya singkat masalahnya. Tidak ada bismillah itu karena surat At-Taubah itu cerita banyaknya tentang perang. Tentang perang di situ. Dan dalam medan perang itu tidak ada belas kasihan. Dalam medan perang itu nggak ada belas kasihan, nggak ada orang pas mau bacok, punten kangnya dipang bacokon nggak bisa. Atau pas orang mau bacok, ya Allah kesian ini orang, udah kan saya nggak bacok saya aja kang, nggak ada belas kasihan dalam perang. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim satu ayat yang menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan Allah. Maka tidaklah pantas belas kasihan direndengkan dengan peperangan. Akhirnya tidak ada Bismillahnya. Akhirnya tidak ada bismillahnya, maka cuman ada a'udzubillah sampai akhir, itu minta perlindungan dari keburukan kafir, syaitan dan lain-lain. Nah, kalau baca bismillah di situ bagaimana? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj mengatakan haram kalau baca bismillah di situ. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, beliau sampaikan baca bismillah di awal surat Bara'ah makruh. Jadi lebih baik surat Bara'ah jangan baca bismillah, ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara niat mengeluarkan zakat fitrah? Cara niat mengeluarkan zakat fitrah gampang, simple. Cuman cukup di hati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau diri kita nih an nafsi fardulillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya, fardu karena Allah. Kalau itu zakat fitrah dari anak kita, saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari anak saya yang bernama ini, fardu karena Allah. Udah tinggal keluarin. Nanti kalau sudah diniatkan berasnya, dititipin juga boleh. Nah sini, ini tolong kasihin ke Wa Anu misalnya, dibawa sama dia. Wah ini kata bapak zakat fitrah, udah sah. Yang penting beras itu atau uang itu sudah diniatkan, ya. Pertanyaan kedua, Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tadarus tanpa suara? Itu bukan membaca, itu namanya merenung. Boleh. Kalau Anda tanya boleh. Dapat pahala? Dapat. Pahala apa? Pahala melihat Quran, pahala memikirkan Quran. Kalau dipegang pahala megang Quran. Loh, pahala baca? Ente baca nggak? Kok minta jatah bacanya enggak minta pahala? Gimana ceritanya sih ente? Lo kan saya Ustadz baca di hati, lo kan di hati, baca sama di mana? Di mulut. Makanya bapak-bapak dengerin. Ini berbahaya loh. Saya sering mendengar, tapi saya betulin kalau saya tahu. Apa bapak-bapak? Di dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li pekerjaan kita, rukun qauli ucapan. Maka rukun qauli dalam Al-Quran itu wajib diomongkan, bukan ngagerencem tebugu. Minimalnya adalah diri Anda sendiri mendengarnya. Selebihnya untuk imam mendengar makmumin. Kalau makmum jangan sampai terdengar oleh makmum yang lain, karena itu makruh. Dengar diri sendiri. Makanya kalau ngagerencem apalagi nggak ngomong, nggak sah sholatnya. Seperti apa? Takbiratul ihram, baca fatihah, tasyahud, baca salam. Kalau ada orang sholat assalamualaikum gini, tasyahud. Salam di hati, assalamualaikum. Enggak usah. Sholat lagi ente. Atau baca fatihah. Ente ngedenger nggak fatihah ente? Enggak. Tapi hati ngedenger sih, nggak bisa. Bi ayyusmi anafsahu. Dirinya harus mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Anda makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Ini jeberkeun sin. Assalamualaikum warahmatullah. Mim balemkeun warahmatullah. Ada yang takbir juga balem. Ininya khusyuk. Ininya diem, nggak sah ente, karena itu rukun kauli. Yang di hati mah cuma apa doang? Nih hati-hati lo. Itu banyak yang begitu. Kalau anda tahu di samping anak, salamnya ente nggak kedengeran. Emang salam wajib kedengeran? Ente nggak denger nggak? Enggak. Anak apalagi? Yang ngedenger siapa? Hati anak sih di dalam. Nggak sah ente ulangi sholatnya. Ustadz, saya puluhan tahun sholat saya begini. Ayo siap. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum amal. Jadi jangan sampai anda amal ilmunya nggak ada, nggak bisa. Yang terakhir, Pak Ustadz saya mau bertanya, ada seorang mustahik yang telah mendapatkan banyak zakat fitrah. Wih keren ya, bisa beli baju baru nih. Apa nih? Nah, saking banyaknya zakat fitrah yang dia dapatkan, dia bermaksud untuk menginfakkan hasil zakat fitrah yang dia terima untuk pembangunan pesantren, masjid ataupun fasilitas umum yang bermanfaat lainnya. Apakah boleh dia menginfakkan seperti itu? Jadi umpama ada orang nerima zakat, saya lah umpama, menang zakat berapa karung nih? 15 karung. Waduh, kebanyakan nih saya nih. Saya mau infakin aja ke pesantren buat bangun majelis, atau ke masjid buat betulin bocor-bocor misalnya, buat ngecor misalnya, atau apapun, intinya bangunan fasilitasnya manfaat dan fasilitasnya umum. Boleh nggak? Boleh. Anda tanya, ini kan boleh nggak? Boleh. Loh, kenapa Ustadz bolehnya begitu? Emang ada lagi lebihnya? Ada. Karena ada boleh, ada yang terbaik, ada tidak boleh. Boleh, silahkan. Yang terbaik jangan anda berikan kepada tempat itu, tapi anda dahulukanlah kepada orang-orang yang kefakirannya di bawah anda. Bagikan sudah. Kenapa? Karena banyak orang-orang kelaparan di luaran sana. Bagikan. Kalau orang yang berhak zakat di atas anda, terserah anda. Tapi kalau ada yang di bawah anda, berikan dulu itu semua kepada orang yang di bawah anda, agar mereka terbagi, karena khawatir mereka tidak dapat. Emang Ustadz, bagusan mana Ustadz? Bagusan kita ngasih ke mereka, apa bagusan kita pakai ke pesantren misalnya pembangunan? Saya jawab, duit zakat itu bagusan diistiabkan, diseluruhkan. Bahkan duit sendiri pun kalau ada orang betul-betul kelaparan, lebih baik didahulukan dia daripada membangun. Misalnya bapak-bapak, tuh ada kampung masjidnya udah reot dalam artian ini udah perlu direnov nih umpama, tapi ada orang betul-betul kelaparan. Bapak-bapak dahulukan orang kelaparan. Kenapa? Luqmatun fi batni ja'i'in khairun bin bina'i alfi masajid. Satu suap nasi masuk ke perut orang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi anda mau bangun berapa ribu masjid, orang fakir anda itu berbahaya, kasih, karena kelaparan. Tapi kalau orangnya di atas anda, silahkan. Karena barang zakat itu kalau sudah diterima oleh kita, dan saya sudah terima dengan alasan-alasan yang sesuai dalam agama, maka zakat itu menjadi milik saya, terserah saya. Jadi pada saat anda mau kasihkan ke pesantren, mau kasihkan ke majelis taklim, mau kasihkan ke masjid, mau kasihkan ke burung juga sekalipun, tidak apa-apa, itu beras milik anda. Tapi yang terbaiknya anda cari orang-orang yang mungkin berada di bawah anda, mungkin belum mendapatkan zakat. Sekarang gini, di Cipetir misalnya anggota yang berhak wajib zakat itu ada 800 misalnya. Misal mustahik zakat ada berapa? Misalnya 500 Ustaz. Terus dapat paling banyak 1 orang, berarti ada banyak yang belum menerima zakat. Mustahik. Makanya anda harus punya ibrah. Orang yang butuhnya di bawah saya siapa ya? Si itu. Kasih mereka dari hasil zakat yang kita dapatkan banyak itu. Sudah, masih ada, silahkan anda atur zakat itu untuk apa. Seperti itu para jamaah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah para jamaah, kemungkinan Jumat-Jumat, Sabtu Minggu, Senin-Senin, Selasa Rebo, Kamis-Kamis, Jumat Sabtu, kemungkinan Lebaran atau 1 Syawal itu pada hari Sabtu. Kalau
Kalau bapak kelihatan. Kalau hilalnya kelihatan, ya culangung itu. Kalau hilalnya kelihatan, berarti hari Sabtu itu Lebaran. Kalau hilalnya tidak kelihatan, berarti berarti kalau ru'yatnya tidak beres, berarti insya Allah Lebarannya hari Ahad ya. Jadi bapak-bapak nggak usah repot lah, khusus warga Cipetir nggak usah repot. Tunggu hasil pengumuman pemerintah nanti malam Sabtu. Malam Sabtu lihat hasilnya. Kalau ternyata treng Sabtu, ya sudahlah takbirannya. Seperti yang sudah kita sudah dawam seperti itu, dawamkanlah terus, karena itulah yang paling mu'tamad dan lebih benar di dalam menetapkan satu Syawal. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.